Itulah kan, tapi aku nggak tahu atau tempat yang mau dikunjungi di Sintang nih. Emang kalian mau kah keliling kota Sintang? Weh, kalian nih ngomong apa? Bahasa benar aku ya? Kami mah pengen jalan keliling Sintang, tapi kami itu nggak tahu jalan yang tempat wisata yang ada di Sintang ini. Oh itu kita meja. Ada betul ini orang mereka asli Sintang. Benar tuh, bagus kita tanya meja, kan dia asli orang Sintang. Ini lah lagi meme dengan Auni sama Kayu lagi ke WC. Woi, kalian bertiga, sini loh. Enggak, jadi kami itu kan pengen jalan-jalan di kota Sintang, kayak mau eksplor kota Sintang itu. Cuman kami itu nggak tahu jalan-jalan itu pergi ke tempat-tempat yang bagus di Sintang ini. Kalian bertiga mau kan nantain kami pas kita lagi dari jadwal kuliah? Emang kalian mau kemana? Kurang tahu sih. Emangnya ada berapa sih tempat yang bisa dikunjungi di Sintang? Banyak sih kalau ditanya tempat. Ya misalnya yang jalan-jalan di sana alun-alun Sintang tuh atau Keraton Sintang terus di itu apa namanya di Kelenteng Kwanti yang ada di Jalan Masita tuh. Terus bisa juga kita ke kolam yang di Gunung Arsik atau Museum Kampus Raya tuh. Terus bisa jalan-jalan ke kolamnya. Terus juga bisa kita nengok bukit kolam yang ada di sana juga bisa. Terus gitu. Terserah sih kalian mau nggak? Boleh tuh kalau gitu seru kayaknya. Tapi kayaknya nggak cukup deh satu hari aja, soalnya kan itu beda-beda arahnya. Nggak apa-apa, kita kan cuma jalan-jalan aja. Iya, lagian kan nggak ada mata kuliah yang harus diganti harinya. Apa sih jelas-jelasin? Kuy, jalan. Tapi mau hari apa kita kesananya? Kalau hari Sabtu, lusannya mau nggak kan? Boleh. Aku sih mau baca, kalau dia mau. Oh yaudah, Sabtu aja. Yang lain kayak mana? Oh, Bisa. sih. Kok bisa nggak, Mei? Kalau aku sih bisa. Kalian mau itu berapa? Dan gimana yang lain? Jam 8 pagi nggak ya? Oke. Kalian gak salah aja dari kategorinya tuh nggak sering benar, soalnya kalau sering benar tuh panas. Oh ya, kita ngumpulin di mana nih? Di rumahku bisa. Oke lah. Iya, Mungkin. Nah teman-teman, ini adalah salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Sintang. Nah ini memang bentuknya agak unik, dia tuh kayak kapal gitu. Lah kita ke sana yuk, kan pasti penasaran kan? Namanya apa ya, Mi? Namanya itu Galeri Motor Bandung. Di dalam isinya ada apa? Udah kita ke sana ya. Ya, Ya udah masuk. Ya. Penasaran juga nih. Ya, sama.
Selamat sore Pak. Selamat sore. Kami dari kelas B11 Prodi PGSD. Kami ingin bertanya mengenai awal mula pembangunan dari Galeri Motor Bandung ini tahun berapa ya Pak? Baik, terima kasih. Untuk awal mula Galeri Motor Bandung ini kan dari sejarah dulu ya. Sejarahnya didirikan di daratan ini pada tahun 90-an ya, 80 sampai 90-an, menginjak tahun 2000 ini kan jadi aktivitas untuk angkutan transportasi yang berada di Sungai Kapuas. Lalu pada tahun 2000-an ke atas aktivitas di sungai sudah tidak ada, beralih lewat darat. Lalu pada saat itu 2004 Pak Simon Jalil pada saat itu Bupati mempunyai inisiatif untuk membuat Galeri Motor Bandung yang diletakkan di Desa Cirora ini. Lalu dengan perkembangan waktu ini kan untuk ikon Kalimantan Barat nih ya. Kalimantan Barat ini satu-satunya yang ada kapal Bandung di daratan hanya di Kabupaten Sintang. Lalu banyak pengunjung ini kan merasa penasaran, akhirnya ramai juga sih dari Bali, biasa tuh kan dari Bali, Singkawang, Sambas itu berkunjung di galeri ini. Udah mulai aktifnya ini udah dari 5 tahun yang lalu. Kalau yang saya tahu karena di Kelam ini sudah banyak tempat wisata lain. Kira-kira kita naik ke atas? Lumayan agak pegel lah kaki. Tapi nggak apa, yang penting kan olahraga. Ini ada kawan ini. Kawan Rahayu. Dayu. Malu dong bang sampai sembarangan. Seru ya tadi, airnya segar, woi gila sih. Iya kan, gila seru. Seru nggak Kian? Seru sih, dingin Gimana airnya tadi tuh manjir kan? Daripada kita cuma duduk diam kayak nggak ada kerjaan gini, lebih baik aku mau nanya nih sama Ken yang orang Sintang, gimana sih asal usul dari Bukit Kelam nih? Kalau menurut aku ya, dari orang-orang yang aku dengar gitu tuh, dulu tuh ada 2 orang pemuda yang mereka tuh suka sekali menangkap ikan. Namanya itu Temenggung Marubai dan Bujang Beji. Nah, Temenggung Marubai itu menguasai di daerah Melawi, sedangkan Bujang Beji itu di daerah Hulu Kapuas. Nah, Temenggung Marubai ini menangkap ikannya dengan cara dibubu kalau orang bilang ya. Kalau Bujang Beji itu dengan cara dipukat ya, kalau yang itu tuh ya ditubak ya. Habis itu lama-kelamaan si Bujang Beji ini ikannya habis ya, langsung ditubak. Bujang Beji ini melihat Temenggung Marubai ini hasil tangkapannya masih banyak. Oleh karena itu dia tuh merasa iri hati, dan ia itu menutup aliran sungai Melawi dan Kapuas itu menggunakan batu besar yang saat ini kita sebut dengan Bukit Kelam. Itu sih yang saya dengar. Tapi kalau menurut guru aku dulu, bukan cuma cerita Bukit Kelam sih, sama bukit yang ada di sekitarnya tuh juga. Ceritanya dulu tuh Bukit Kelam tuh dibawa sama Bujang Beji katanya untuk nutup aliran sungai Melawi. Terus dia tuh kayak kepleset terus jatuh. Jadi bukitnya tuh kan berat gitu, mau diangkat dia susah. Terus dia ngambil batu lagi yang disebut
batu apa tuh ya, bukit, dia ngambil batu lagi kan. Nah, satu batu tuh yang disebut Bukit Luit, untuk apa, untuk nyongkelnya tuh biar batu Bukit Kelam tuh bisa terangkat. Nah tapi nggak bisa, terus dia ngambil batu lagi untuk apa, untuk nahannya tuh. Nah itu namanya apa yang disebutnya tuh bukitnya tuh Bukit Rentap. Nah tapi bukitnya tuh apa, batu itu patah gitu, pecah. Nah jadi disebutlah namanya bukit yang di sekitar itu tuh Bukit Luit sama Bukit Rentap. Gitu. Tapi aku nggak tahu di bagian mana. Sampai juga nggak tahu. Nanti kita sana lagi. Tadi kan kita ada lewat Tugu tuh, pas kita mau ke sini yang kayak ada orang bawa batu, itu kayak yang disebut orang kayak ilustrasi bujang beji. Nah itulah yang namanya bujang beji tuh, dibuat mereka jadi tugu situ tuh. Oh gitu. Berarti untuk menang kalau bujang beji tuh yang buat Bukit Kelam tuh ada gitu ya? Ya. Biar orang tahu juga kan. Dah sore nih. Yolah kita pulang, nanti kita sampai rumah malam lagi. Ini adalah Museum Kapuas Raya, adalah merupakan museum etnografi atau museum kebudayaan yang saat ini mengangkat 3 etnis besar yang ada di Sintang. Nah, kakak-kakak masuk, kakak-kakak akan disambut oleh 3 simbol nih, lilin, payung, dan burung. Oke, lilin untuk simbol etnis Tionghoa, payung untuk simbol etnis Melayu, dan burung endang untuk simbol etnis Dayak. Dayak dan Melayu. Tionghoa, kita ambil kepercayaannya mereka ziarah kubur, sembahyang kubur. Nah, itu untuk mengajarkan kepada anak-anak. Lukisan dan objek-objek peninggalan Belanda yang ada di sini. Sungai Durian kalau nggak salah. Kan sering kelihatan tuh pasirnya kan? Alami, transparan alami itu menggunakan tumbuhan dan ini kan. Nah ini proses alami. Di dalamnya disuruh berendam dulu tuh di sungai sampai dikit kan, sampai kembang. Sandung ya, sandung itu tempat menyimpan tulang-tulang orang yang sudah meninggal. Selamat datang di Istana Al-Mukarramah Museum Pusaka Ningrat. Kalian ini siswa dari mana? Kami dari siswa STPIT Persada Tulis Jawa Sintang, Pak. Oh, jadi tujuan kalian sini ada apa nih? Tujuan kami itu untuk mengetahui sejarah tentang Istana Al-Mukarramah Sintang ini, Pak. Oh ya, setelah nanti saya akan bercerita bagaimana garis besar sejarah kerajaan Sintang. Kita mulai sejarahnya dari masanya sebelum Hindu ya. Masa sebelum Hindu itu di negeri Sepau sana itu awal muka. Tadi Sintang didiami oleh orang kepala suku tadi. Yang laki-laki bernama Bukan Bengawan, yang perempuan bernama Sabun Menghulu. Mempunyai 9 orang anak.
salah satu anak tadi yang perempuan memang penggempat. Potong keempat inilah pertama kali membawa perkalian dengan Jawa. Kawinlah dengan seorang perantau dari Jawa, namanya Haji Melayu. Maka jadilah perkawinan antara potong keempat dengan Haji Melayu. Itu sekitar abad ke-7, abad ke-8. Sejarahnya di sana. Sedangkan masanya Hindu tadi, keturunan 11 daripada Haji Melayu tadi ini, Demung Irawan, Jubai Irawan itu sekitar inilah yang mulai masuk ke negeri Sintang sekitar 1362 bertepatan dengan hari jadinya kota Sintang. Jadi 1362 kan Demung Irawan ini turun sudah Haji Melayu tadi, inilah yang memindahkan pusat dari negeri Sepau ke negeri Sintang, dinamakan Pulau Perigi. Ini Pulau Perigi namanya. Ini masanya yang Irawan ini masanya ini animisme belum ada, ini masanya mulai ini. Masuknya Hindu tadi setelah perkawinan antara Putri Darajuanti dengan Pati Legender, salah satu bangsawan dari Pulau Jawa. Tentang meja ini masih utuh sem. Maka motif Melayu itu anyaman kalengka. Ada 11 daya 13 bangsa menjadi budak raja, 13 bangsa ada. Mulai dari bangsa Ketungau, Sebuang, Desa, Lebang, Bendau, Ketiur, Jungkau, Banduk, Linu, Sekujang, Sekubang, Barai, Mamai. Itu suku ya sebagai budak raja. Kenapa? Mereka ini sering perang itu, maka raja sebagai budak raja. Ada kepentingan. Ada juga suku yang merdeka kata tidak ada masalahnya. Ada suku bangsa Bayak, Kebida, Kejam, Papak, Bone, Kebahang, Kubit, Pangin, Limbai, Pangsa, Danung, Keranjat, Serawai, Merontak. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kisah menjadi legenda dan waktu akan terus berlalu. Itu sebabnya ada waktu untuk datang dan meninggalkan. Jika kamu peduli dengan budaya di sekitarmu, maka beritahu mereka sekarang tentang kebudayaan yang ada di sekitarmu sebelum waktu berlalu dan budaya di sekitarmu turut dilupakan. Seseorang pernah mengatakan bahwa pada akhirnya hadiah terbesar yang diberikan oleh waktu adalah kenangan, sebagai tanda bahwa kita pernah saling bertemu dan menyayangi. Harimau pergi meninggalkan belangnya, gajah pergi meninggalkan gadingnya, dan manusia pergi meninggalkan ceritanya. Cukup sekian dari kami yang mungkin dilupakan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.